Bersumber dari buku Pencaksilat edisi revisi tahun 2013 karya Dr. Johansyah Lubis, MPD. Secara umum, pencaksilat merupakan budaya asli bangsa Indonesia yang sangat diyakini oleh para pendekatnya bahwa masyarakat Melayu telah mempergunakan ilmu ini sejak zaman prasejarah, di mana ketika zaman itu manusia harus menghadapi alam yang keras untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, seperti melawan hewan buas dan berburu, yang pada akhirnya manusia mengembangkan gerak-gerak bela diri ini. Pada tahun 1950, pemerintahan Republik Indonesia berpindah dari Yogyakarta ke Jakarta, yang dimana perpindahannya ini berdampak pula pada administrasi pemerintahan, juga kepengurusan IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia. Di tahun ini pula NKRI dirongrong oleh DITII yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Maka dibentuklah Persatuan Pencaksilat Indonesia oleh Kolonel Kosasi untuk menghadapi DITII. Akan tetapi dampaknya terjadi dualisme pembinaan yakni IPSI dan PPSI, di mana di IPSI ini lebih kepada pembinaan aspek-aspek olahraga, sedangkan di PPS ini lebih kepada aspek-aspek seni pertunjukan. Kemudian kesatuan pencaksilat juga mulai terancam karena adanya organisasi-organisasi di luar IPSI, misalnya Bapensi, kemudian Silat Betawi, kemudian TERPI, dan lain sebagainya. Keduanya sama-sama berupaya untuk bergabung di KONI, akan tetapi pemerintah lebih mengenal IPSI sebagai organisasi olahraga, karena pemerintah juga tahu dan turut hadir mendirikan IPSI pada tahun 1948 itu oleh Bapak Wongsonegoro. Untuk itu, Presiden Soekarno, yakni mantan ofisio Dewan Olahraga Indonesia, menganggap IPSI sebagai satu-satunya induk organisasi olahraga cabang olahraga pencaksilat. Pada tahun 1960, PBIPSI membentuk laboratorium pencaksilat yang tujuannya untuk menyusun peraturan pertandingan pencaksilat yang baku dan memenuhi kriteria suatu pertandingan olahraga yang dapat dipertandingkan di tingkat nasional. Pada tahun 1973, Bapak Wongsonegoro digantikan oleh Brigjen Cokropronolo sebagai Ketua PBIPSI. Beliau melakukan pendekatan kepada PPSI, kemudian akhirnya bergabung ke dalam IPSI. Cokropronolo ini juga dianggap telah berhasil mempersatukan kembali seluruh jajaran pencaksilat ke dalam organisasi IPSI dengan terbentuknya ke-10 perguruan historik sebagai berikut. Yang pertama, Tapak Suci oleh Tanamas dan Haryadi M. Yang kedua, KPS Nusantara oleh Hadi Mulyo, Sumarno Hadi, Rahmadi, dan Joko. Yang ketiga, Perisai Diri oleh Arnowo Aji. Yang keempat, Pas Saja Mataram oleh Sutarjo Negoro. Yang kelima, Perpi Harimurti oleh Sukowinadi. Yang keenam, Perisai Putih oleh Maramis, Kudus, Setejo, dan Himantoro. Yang ketujuh, Putra Betawi oleh Saali. Yang kedelapan, Setiahati oleh Harsoyo dan HM Zain. Yang kesembilan, Setiahati Teratai oleh Januarno, Imam Suyitno Pamuaji. Yang ke-10, FSI oleh Suhari Sapari. Maka mulai PON 1 hingga PON 7 pencaksilat dipertandingkan secara eksebisi, dan kemudian pada PON 8 tahun 1975 di Jakarta pada kepemimpinan Bapak Cokropronolo, pencaksilat resmi dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional. Sejak saat itu pula pertandingan pencaksilat khususnya kategori tanding mulai sering dipertandingkan seperti pada Porbang, Pomnas, PON, SEA Games hingga kejuaraan dunia. Pada Musyawarah Nasional tahun 2003, setelah kepemimpinan Bapak Cokropronolo dan Bapak Edi M. Nalapraya, tongkat estafet kepemimpinan Ketua Umum PBIPSI digantikan oleh Bapak Prabowo Subianto untuk periode 2003 hingga 2007. Pada Musyawarah Nasional ini pula menghasilkan keputusan yakni diterimanya perguruan pencaksilat Betakom Merpati Putih
Satria Muda Indonesia, Persina Asat, ESTD Indonesia, dan Tetada Kalimasada menjadi anggota PB IPSI. Sehingga anggota PB IPSI terdiri dari pengurus daerah IPSI sebanyak 33 provinsi dan 10 perguruan historik serta 5 perguruan silat. Pada Musyawarah Nasional tahun 2012, Bapak Prabowo kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum PB IPSI dengan pertimbangan hasil prestasi Indonesia yang sangat baik dengan merebut kembali Indonesia sebagai juara umum pada kejuaraan dunia dan SEA Games tahun 2012 di Jakarta, dan perguruan pencaksilat Pagar Nusa disahkan menjadi anggota di tingkat pusat. Perkembangan pencaksilat menjadi salah satu olahraga yang mulai dipertandingkan di berbagai multi-event regional maupun internasional. Artinya bahwa olahraga tersebut sudah diterima menjadi olahraga dunia, sehingga semua negara yang mengembangkan pencaksilat akan berusaha seoptimal mungkin untuk meraih medali atau juara di tiap kejuaraannya. Untuk itu, karena pencaksilat ini merupakan budaya asli Indonesia, jangan sampai budaya kita ini direbut oleh negara lain. Dan jas merah, perkembangan pencaksilat di benua Australia. Pencaksilat sudah cukup lama hadir di benua Australia ini. Salah satu pendekar dari Indonesia menceritakan ketika acara diaspora tahun 2013 di Jakarta menyatakan bahwa tidak ada catatan resmi kapan pencaksilat ini hadir di benua Australia. Akan tetapi, mengingat para ahli sejarah, sangatlah mungkin apabila para pemukim atau pelaut membawa seni bela diri silat ini di kalangan penduduk Australia asli. Masa modern ini, beberapa perguruan telah hadir di Australia seperti Perisai Diri, Merpati Putih, Helang Putih, Langkah Baru, dan masih banyak lagi. Dan ada juga beberapa perguruan yang latihan personal tanpa mengenakan papan nama. Ada juga perguruan-perguruan yang belajar dari orang-orang Indonesia asli atau orang-orang Australia asli yang belajar dengan orang Indonesia. Ada juga yang menggabungkan beberapa seni bela diri menjadi MMA. Perkembangan pencaksilat di Afrika Selatan. Berdasarkan penelusuran lapangan, pencaksilat dari Indonesia diperkirakan masuk dan merupakan bela diri pertama yang masuk di Afrika Selatan, selain bela diri lokal yakni tongkat Zulu stick fighting. Pencaksilat masuk seiring dengan datangnya tahanan-tahanan politik, para pejuang Indonesia dengan para pengikutnya dan para abdi dalamnya. Secara nalar, nama-nama besar seperti Syekh Yusuf, Tuan Guru, dan atau Syekh Madura, dan banyak nama-nama lainnya itu bukan orang awam di bidang bela diri, bahkan dapat dikatakan memiliki aroma mistik pula dalam hal-hal tertentu sehingga dapat dikatakan memiliki keramat. Salah satu bukti yang bisa dilihat oleh nalar adalah dengan adanya budaya roti, yakni peragaan seperti rebus yang masih ada hingga saat ini di Bosmont. Dari seluruh keluarga keturunan di wilayah Western Cape, hanya tinggal satu keluarga yang tersisa yang bisa memainkan roti ini. Nah, roti ini merupakan salah satu bukti adanya titik hubungan dari keberadaan antara orang-orang yang berada di Afrika Selatan dengan orang-orang yang berada di Indonesia apabila ditinjau dari kesenian bela dirinya.